Qin Xianglu. Qin Xianglu, prefek kota Haichen. Salam hormat kepada Baginda Kaisar Agung. Chang Yue, Dewa Perang Gerbang Naga. Salam hormat kepada Baginda Kaisar Agung. Salam hormat kepada Baginda Kaisar Agung. Bangun. Baginda Kaisar Agung, sesuai instruksi Anda, saya sudah mengatur orang khusus untuk menghubungi Grup Su dan Nona Su. Grup Su saat ini memiliki momentum perkembangan yang kuat. Memang benar-benar mencapai tujuan utama, Qingshan Capital, saat memasuki Haichen untuk berinvestasi. Tidak buruk, tapi jangan lupa, ada juga investasi 10 miliar dari keluarga Kie. Yang mulia Kaisar, mohon tenang, semuanya sudah diatur dengan baik. Baginda Kaisar Agung, dalam 5 tahun terakhir ini, Anda telah diam-diam membantu istri Anda, Nona Qin Shinru, dan secara paksa mengangkat keluarga Qi ke ketinggian yang semula bukan milik mereka. Jika kita memberi mereka investasi 10 miliar ini lagi, apakah itu akan? Itu adalah investasi 10 miliar. Apa masalahnya? Yang mulia Kaisar, saat ini, Qingshan Capital sedang mengadakan konferensi promosi investasi di Haichen. Kami telah mengundang pengusaha terkenal dari seluruh negeri, serta para penanggung jawab di perusahaan-perusahaan keuangan. Apakah Anda akan hadir secara pribadi? Kita lihat saja nanti. Aku akan memberitahu istriku kabar baik ini dulu. Izin dulu. Halo semuanya, lama tidak bertemu. Jiang Lin. Tuan Qi, telepon Yi Chen. Permisi sebentar. Halo, ada apa? Halo, istriku. Kau sekarang. Ada apa, Xinru? Lin Fei. Suamimu mencarimu lagi? Abaikan dia. Ayo pergi. Cari tahu di mana istriku sekarang. Segera, sekarang That was juga. translated and narrated by M Media. Tuan So, saya menemukan sopir taksi itu. Bicara. Namanya Yi Chen. Dia datang ke Haicheng setahun yang lalu, menikah ke keluarga Qi, menikahi putri tertua keluarga Qi, Qi Shinru. Namun, dia telah mengemudi taksi selama beberapa tahun terakhir, tetap tidak dikenal. Setidaknya, menurut informasi kami yang tersedia saat ini, dia seharusnya tidak memiliki identitas khusus. Tidak, itu tidak benar. Orang ini jelas tidak sesederhana itu. Tuan So, mengapa kita tidak pergi menanyakannya secara langsung? Apakah Anda tahu di mana dia? Menurut berita terbaru, dia sedang dalam perjalanan ke Taihe Mountain Villa. Istrinya juga berhasil mendapatkan kemarin investasi 10 miliar dari Qingshan Group. Saat ini berada di Taihe Mountain Villa, mengadakan perjamuan perayaan terlebih dahulu. Mereka juga mengundang tokoh-tokoh terkemuka dari berbagai keluarga berpengaruh di Haicheng untuk hadir. Villa Gunung Taihe adalah aset keluarga Su kami. Benar sekali, itu adalah klub kelas atas yang telah dioperasikan keluarga Su selama bertahun-tahun. Menarik. Siapkan mobilnya. Ya. Astaga, bukankah ini Nona Qi? Selamat, Nona Qi. Wang Zhou. Telah menerima investasi bernilai puluhan miliar dari Qingshan Capital. Terima kasih. Nona Qi, di usia semuda ini, telah mencapai begitu banyak. Li Fei. Masa depan Anda tak terbatas. Saya mendengar bahwa kali ini ibu kota Qingshan bisa mencapai kerjasama dengan keluarga Qi. Lu Jianhua. Dan kontribusi Tuan Muda Lin sangat diperlukan. Bagi saya, bisa membantu Xinru adalah kehormatan terbesarku. Ayo, Aku akan bersulang untuk semua orang. Lepaskan istriku. berhenti. Dasar sampah, bagaimana kau bisa masuk ke sini? Cynthia. Cynthia, aku datang untuk menemui kakakmu. Kau masih berani datang menemui kakakku? Aku suaminya. Kenapa aku tidak bisa menemuinya? Keluar dari sini sekarang juga. Aku tidak punya ipar sepertimu. Cynthia, apa maksudmu? Apa kau tidak mengerti maksudku? Sudah 5 tahun, kamu di keluarga Qi, menumpang hidup selama 5 tahun. Bahkan sekarang,
Kau masih saja orang tak berguna yang hanya bisa mengemudikan taksi. Kenapa kau tidak berkaca pada dirimu sendiri? Apa kau pantas untuk kakakku? Makan gratis. Selama 5 tahun ini, di keluarga Kimu, setiap sen yang aku habiskan, aku dapatkan sendiri. Lagi pula, apakah aku pantas untuk kakakmu? Bukan kau yang memutuskan. Apa yang kukatakan tidak penting. Kau benar, tapi pendapatku mewakili pendapat kakakku. Karena apa yang kau katakan tidak berarti. Kalau begitu tutup mulutmu. Panggil kakakmu ke sini, dan biarkan dia memberitahuku secara langsung. Apa kau buta? Tidak bisakah kau lihat? Kakakku sedang menjamu tamu. Aku memperingatkanmu. Keluar sekarang juga. Orang-orang yang menghadiri perjamuan ini hari ini, semuanya adalah tokoh-tokoh berpengaruh di Haicheng. Jangan berani-berani kau mempermalukan keluarga kami di sini. Qi Shengtian. Jangan paksa aku. Kau punya nyali. Coba saja aku. Kau, Berhenti. Madam Qi. Dasar tidak berguna. Apa yang ingin kau lakukan? Bu. Bukan seperti yang kau pikirkan. Itu dia. Diam. Tanda tangani ini untukku. Pergi sejauh mungkin. Perjanjian perceraian. Cerai. Ini adalah keinginan Xinru. Keinginan siapa itu tidak penting. Yang penting adalah kau dan putriku tidak lagi. Orang-orang di level yang berbeda. Kau, seekor kodok, masih bermimpi makan daging angsa. Apa kau pikir itu mungkin? Kodok. Kau memanggilku kodok. Benar sekali. Di mata Tuan Ki kami, kau hanyalah The seekor film kodok. was translated and Sekarang, narrated by Tuan Ki M kami, Media. itu Haicheng. Bintang bisnis yang sedang naik daun ini sangat diburu, dicari oleh banyak orang. Bahkan 4 keluarga besar sekarang memperlakukannya sebagai tamu terhormat. Dan kau, seorang tidak berguna yang hanya bisa mengemudi taksi. Apalagi yang bisa kau jati selain seekor kodok? Singkirkan tangan kotormu dariku. Apa kau punya hak bicara dalam hal ini? Sepertinya kau tidak yakin. Benar sekali. Aku tidak terima. Kau pikir, kejayaan keluarga Qi saat ini, itu semua ulahnya Qi Xinru. Itu semua jasa dia sendiri. Selama bertahun-tahun ini, jika bukan karena bantuanku secara rahasia, keluarga Kimu pasti sudah musnah 5 tahun yang lalu. Ye Chen. Sejak kapan kau menjadi begitu tidak tahu malu? Kenapa kau tidak bilang? Kali ini, keluarga Qi kami berhasil mendapatkan investasi 10 miliar Kingshan Capital, dan kau diam-diam memfasilitasinya? Kau sebenarnya benar. Keluarga Qi bisa mendapatkan investasi Kingshan Capital kali ini. Semuanya aku fasilitasi secara pribadi. Diam. Dasar tidak berguna. Apa kau tidak melihat di mana kau berada? Berani bicara omong kosong di sini? Aku memperingatkanmu. Kau segera tanda tangani perjanjian cerai ini untukku, dan kemudian pergi. Jangan mempersulit dirimu sendiri. Baiklah. Jika aku harus menandatangani Qi Xinru, harus memberitahuku sendiri. Aku di sini. Apa yang ingin kau dengar? Xinru, apa kau benar-benar ingin menceraikanku? Ya, Kenapa? Apa kau juga berpikir aku tidak pantas untukmu? ya. Baiklah. Qi Xinru, apa kau tidak terlalu membanggakan dirimu sendiri? Apakah benar aku terlalu tinggi hati? Atau kau saja yang terlalu tidak berguna? Apa kau sendiri tidak jelas tentang itu? Kak, percuma bicara banyak padanya. Dia baru saja menyombongkan diri bahwa keluarga Qi kami bisa mencapai apa yang ada hari ini. Itu karena kontribusinya. Mereka bahkan mengatakan bahwa keluarga Qi kami bisa mendapatkan investasi 10 miliar Kingshan Capital adalah karena bantuannya. Yi-chan, beraninya kau mengatakan hal seperti itu? Aku sudah bekerja keras selama bertahun-tahun, dan tidak mudah bagi keluarga Qi kita untuk mencapai posisi kita hari ini. Hanya dengan satu kalimat darimu, kau ingin menghapus semua usahaku. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Kontrak investasi 10 miliar, keluarga Qi dan Kingshan Capital, difasilitasi oleh Tuan Mudalin. Kau, seekor katak dalam tempurung, berani mencuri pujian Tuan Mudalin? Apa katamu? Tuan Mudalin? Benar sekali. Keluarga Qi kami mendapatkan investasi bernilai puluhan miliar dari Kingshan Capital. Justru Tuan Mudalin yang membantu dari balik layar. Keluarga Lin adalah salah satu dari 4 keluarga besar Haicheng. Karena topik sudah sampai di sini, aku tidak takut untuk memberitahumu. Tuan Mudalin selalu mengagumi Shinru kami dan telah berulang kali mengusulkan
persekutuan pernikahan dengan keluarga Ki kami. Aku sedang mempertimbangkan, apakah akan menyetujuinya atau tidak. Xinru, semua ini benar. Tentu saja itu benar. Yishen, aku sarankan kau menghadapi kenyataan lebih cepat. Kau dan Xinru sudah tidak lagi dari dunia yang sama. Kau benar. Bukan hanya aku dan Xinru, bukan dari dunia yang sama. Tapi juga dengan kalian semua, tidak ada dari kita yang sama, terutama kau. Hanya badut belaka. Berani berteriak di depanku. Kau, dasar sampah. Beraninya kau menghina Tuan Muda Lin. Aku akan memukulmu sampai mati. Omong kosong Tuan Muda Lin apa ini, di depanku. Dia itu apa? Cukup, Yi Chen. Tuan Muda Lin hanya ingin kau menghadapi kenyataan. Apa ada masalah dengan itu? Justru kau, di sisi lain, yang tidak tahu berterima kasih dan tidak masuk akal. Jika kau terus membuat keributan seperti ini, aku hanya akan semakin meremehkanmu. Baiklah, Xinru, tidak perlu repot-repot dengannya. Hari ini adalah hari besarmu. Barusan aku sendiri yang sudah menelepon Tuan Kie. Dan Tuan Kie berkata dia akan secara pribadi datang untuk memberimu selamat. Jangan biarkan orang tak berguna ini merusak suasana hatimu. Tuan Kie? Tuan Kie yang merupakan prefek Haishin? Dia juga datang? Itu benar. Tuan Kie memberitahuku, dia akan secara pribadi menghadiri perjamuan malam ini. Bagus sekali. Jika Tuan Qin benar-benar bisa menghadiri perjamuan malam ini, itu benar-benar suatu kehormatan besar bagi keluarga Ki kami. Tuan Muda Lin, terima kasih banyak. Kau benar-benar dermawan keluarga Ki kami. Hei! Apa ini? Untuk Xinru. Semua yang kulakukan adalah sebagaimana mestinya. Apa kau dengar itu, Qin Xiangru, Prefek Hai Cheng? Tuan Qin akan segera tiba. Sampah sepertimu, sebaiknya jangan jadi pengganggu di sini. Cepat tanda tangani perjanjian cerai itu. Pergi sana. Aku pengganggu. Baiklah. Bahkan jika Qin Xiangru datang hari ini, dia harus berlutut di depanku. Yishen, beraninya kau? Di depan begitu banyak orang, kau benar-benar berani mempermalukan Tuan Kie. Kau, dasar sampah. Apa kau tahu siapa Tuan Qin? Prefek Hai Cheng, orang yang bisa langsung berhadapan dengan Yang Mulia Kaisar. Dengan satu hentakan kakinya, seluruh Hai Cheng akan gemetar. Kau berani menghinanya? Kau mencari mati? Yishen, kau sendiri yang mencari mati. Kami tidak akan menghentikanmu. Jangan membawa masalah bagi seluruh keluarga Ki kami. Yi Chen, kapan kau menjadi sangat sombong, mengoceh omong kosong di depanku? Membual itu satu hal, tapi sekarang kau berani menyinggung Tuan Qin? Apa kau benar-benar tidak ingin hidup? Semua yang aku katakan adalah kebenaran. Kau yang tidak percaya padaku. Baiklah, bajingan, karena kau sendiri yang mencari mati, maka aku tidak akan menghentikanmu. Namun, untuk berurusan dengan orang kecil sepertimu, Tuan Qin sendiri tidak perlu turun tangan. Kau percaya atau tidak? Satu panggilan telepon dariku akan membuatmu pergi dari sini dalam keadaan terbaring. Baiklah. Kalau begitu aku ingin melihat. Apakah kau punya kemampuan itu? Baiklah, kau tunggu saja. Tuan Shou, seseorang membuat masalah di Villa Taihaimu. Tolong datang kemari. Tuan Muda Lin, kau memanggil. Manajer utama Taihai Villa. Zhou Ju Wen. Zhu Juwen. Mantan kaisar bawah tanah Hai Chen. Raja Yamashou. Itu benar. Tuan Shou, yang mendominasi Hai Chen selama bertahun-tahun, yang jaringannya tersebar di dunia bawah dan masyarakat Sal, ada di mana-mana. Namun, dia kemudian lelah dengan pertarungan terus-menerus di Jianghu, dan pensiun dari Jianghu. Dia kemudian bergabung dengan keluarga Su, dan menjadi manajer utama Villa Taihai ini. Kau dengar itu, Yi Chen? Tuan Shu sudah dalam perjalanan. Hari ini, kau pasti akan mati. Di mataku, dia tidak lebih dari seorang preman rendahan. Dan dia berani menyebut dirinya Raja Yamashou. Betapa konyolnya. Yi Chen, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Apa kau benar-benar tidak ingin hidup? Cepat pergi. Mencoba pergi sekarang. Zhu Juwen. Aku takut sudah terlambat. Bosyo, kau akhirnya tiba. Anak nakal ini, dia tidak hanya menerobos masuk ke tempat acara, mengganggu ketertiban tempat acara,
Dia juga tanpa malu-malu berbicara tentangmu. Apalagi yang dia katakan? Dia berkata, "Aku tidak berani mengatakannya. Apa yang kau takutkan? Aku di sini." Bicaralah. Dia berkata kau adalah orang rendahan yang tidak penting. Begitulah. Dan barusan, semua orang di seluruh tempat ini mendengarnya. Anak muda, kau punya nyali. Kamu berani bilang saya ini orang tak berguna yang benar-benar tidak tahu malu. Apa kau tahu? Di Haicheng ini, bahkan Tuan Kie harus menunjukkan rasa hormat padaku. Jadi kenapa? Di mataku, kau bukan siapa-siapa. Apa kau sudah cukup membuat masalah? Anak muda memang sombong. Aku mengerti. Sayangnya, kau belum pantas untuk sombong. Semuanya, aku, Xu Chuan, di Haicheng, telah aktif selama separuh hidupku. Aku menganggap diriku jujur dan terhormat. Dan tidak pernah menyinggung keluarga besar manapun. Hari ini, seseorang benar-benar mengutukku, mengatakan aku orang rendahan. The film Katakan was padaku, translated and apakah aku narrated benar-benar by mampu? M-Media. Atau tidak? Semuanya, Bos Shu selalu bertindak jujur dan terhormat sepanjang hidupnya. Dan adalah orang yang menjunjung tinggi kesetiaan dan kebenaran. Jika ada yang mengatakan, Bos Shu adalah seorang bajingan rendahan, keluarga Linku akan menjadi yang pertama tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Bocah, apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Aku ingin mengatakan, tidak tahu malu. Bukan siapa-siapa ingin membersihkan namanya. Bermimpi di siang bolong. Pengawal, bunuh bocah ini. Berhenti. Bukankah ini Tuan Su Group? Nona Su. Mengapa dia ada di sini? Dia juga pemilik Villa Taihe. Jadi dia bisa datang kapanpun dia mau. Tuan Shu, Tuan Ye adalah tamu terhormat keluarga Su saya. Anda tidak boleh menyentuhnya. Bukankah ini menantu tidak berguna dari keluarga Qi? Kapan dia menjadi tamu terhormat keluarga Song? Nona Su, aku pikir kau salah mengira dia orang lain. Anak ini hanyalah seorang sopir taksi. Benar sekali. Orang tidak berguna ini sudah bersama keluarga Qi kami. Menumpang hidup selama 5 tahun. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menjadi tamu terhormat keluarga Song? Nona Su, Anda benar-benar harus membuka mata lebar-lebar. Jangan tertipu oleh orang tak berguna ini. Keluarga Qi Anda meremehkannya. Itu karena Anda tak tahu menilai orang dengan benar. Nona Su, kau bilang keluarga Qi kami buta. Kalau begitu aku ingin tahu, apa yang sudah Yichan lakukan untuk keluarga Sumu sampai dihormati sebagai tamu terhormat? Atau kau mengatakan, dia hanyalah milik Nona Sumu, hanya seorang simpanan? Anda pasti istri Tuan Ye. Melihatnya seperti ini, dia tidak ada yang istimewa. Sejujurnya, saya sebenarnya tidak keberatan memiliki satu sendiri. Pria simpanan seperti itu. Tapi sayangnya, saya, Suhan, masih belum pantas untuk Tuan Ye. Nona Su, lelukan macam apa yang kau buat? Kau adalah Dewi bisnis Haicheng kami yang diakui. Grup Sumu, bahkan adalah pemimpin komersial Haicheng. Jika bahkan statusmu tidak layak untuk Yichen, lalu status macam apa yang harus Yichen miliki? Status seperti apa yang dimiliki Tuan Ye? Anda belum memenuhi syarat untuk berspekulasi. Nona Su, aku tidak peduli apa status bocah ini. Kau juga tidak perlu di depanku meninggikan statusnya. Hari ini, dia secara terbuka mempermalukanku. Memanggilku preman kelas rendah. Hutang ini, aku, Xu Chue, harus menyelesaikannya dengannya. Beraninya Anda. Tuan Ye, saya tahu identitas Anda tidak sederhana. Tapi orang bermarga Shu ini, kekuatan belah dirinya tak terduga. Jika benar-benar terjadi perkelahian, saya khawatir bahkan bawahan saya tidak bisa sepenuhnya melindungi Anda. Saya mohon Tuan Ye, orang bijak tidak menderita kerugian sesaat. Dia hanya seorang preman kelas rendah. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Kau mencari mati. Serang. Tunggu. Zhou Chuan, Anda hampir berakhir di penjara waktu itu. Siapa yang menyelamatkan Anda? Dan siapa yang mengizinkan Anda tinggal terpencil di Villa Gunung Taihe ini? Bagaimana bisa? Sekarang Anda menjadi begitu berani. Sayap Anda telah mengeras.
Dan Anda bahkan tidak mendengarkan kata-kata saya lagi? Benarkah? Kebaikan besar Nona Su, Zhu Chuwen tidak akan pernah melupakan. Tapi itu soal lain. Mulai hari ini dan seterusnya, aku, Zhu Chuwen, tidak akan lagi menjadi kepala pelayan Villa Gunung Taihu. Kebaikan Nona Su akan kubalas di lain hari. Aku bilang, hari ini, aku hanya ingin mencari keadilan untuk diriku sendiri. Kalian semua, serang. Hanya dengan beberapa semut. Kau pikir kau bisa membunuhku? Siapapun yang berani menyentuh Tuan Ye harus menyentuh saya dulu. Suhan, Nona Su, aku bilang, aku hanya ingin mencari keadilan untuk diriku sendiri. Hari ini, jika kau bersikeras membela bocah ini, atas dasar rasa terima kasih, atas kebaikan keluarga Su, aku bisa melepaskannya. Namun, dia harus memberiku sebuah permintaan maaf. Tuan Qin sudah tiba. Selamat datang, Tuan Qin. selamat datang. Tuan Qin, aku sudah mengatakan semua kata-kata baik yang bisa kukatakan padamu hari ini. Aku menyuruhmu pergi, tapi kau tidak mau mendengarkan. Sekarang Tuan Qin ada di sini. Akan sulit bagimu untuk pergi bahkan jika kau mau. Kau harus menghadapi konsekuensinya sendiri. Kal, kenapa kau masih membuang-buang kata padanya? Ayo kita sambut Tuan Qin. Kenapa kau masih berdiri di sini? Mengapa saya tidak bisa berdiri di sini? Itu Tuan Qin. Apa kau tidak akan menjilat mereka? Saya, Suhan, tidak pernah menjilat siapapun. Keluarga Su benar-benar tidak mengecewakanku. Apa yang Anda katakan? Bocah, Tuan Qin telah tiba. Kau, tunggulah kematianmu. Tuan Qin, bocah ini, dia hanyalah seorang sopir taksi. Hari ini, dia menerobos masuk ke tempat ini. Tidak hanya menyinggung semua orang di sini, tetapi juga di depan begitu banyak orang hari ini. Dia terus-menerus menghina Anda, Tuan Qin. Tapi tidak apa-apa. Saya sudah bersekutu dengan 4 keluarga besar, dan kami siap membunuhnya. Jika Anda masih belum puas dengan ini, maka saya sekumpulan orang bodoh. Siapa yang memberimu nyali? Apa maksud Tuan Qin dengan ini? Mengapa Anda begitu marah? Tuan Mudalin ini, kapan dia menyinggung Tuan Qin? Tuan Qin, kenapa kau memukul Tuan Mudalin? Tuan Qin, kami membunuhnya. Bukankah itu hal yang benar untuk dilakukan? Ya, Tuan Qin, bocah ini sombong dan angkuh, keras kepala dan tidak mau mengalah. Bukankah dia harus dibunuh? Kalian semua melakukan pekerjaan yang bagus. Tuan Qin, Anda bilang kami melakukan pekerjaan yang hebat. Lalu mengapa Anda memukul saya? Selama bertahun-tahun, keluarga Lin saya telah rajin dan teliti di Haichen, dan kami selalu menghormati Anda. Tuan Qin, tapi hari ini, mengapa Anda memukul saya? Dasar bodoh, apa kau tidak mengerti perkataanku? Tuan Qin, apa sebenarnya yang terjadi? Tuan Qin, meskipun Tuan Mudalin biasanya sedikit sombong, malam ini, dia terus-menerus membelamu. Ya, Tuan Qin, kami. Pergi dari pandanganku. Qin Xiangru, Prefek Haichen. Salam, Tuan Ye. Salam, Tuan Ye. Salam, Tuan Ye. Tuan Ye. Tuan Qin. Kau kenal bocah ini? Bagaimana mungkin ini terjadi? Shinru, apa yang terjadi di sini? Tuan Qin, mengapa Anda begitu hormat kepadanya? Kal. Yishen, dia benar-benar mengenal Tuan Qin. Qin Xiangru. Apa kau tahu kejahatanmu? Tuan Ye, saya minta maaf. Bawahan Anda datang terlambat. Mohon hukum bawahan Anda, Tuan Ye. Hukuman. Jadi sekarang kau tahu di mana letak kesalahanmu kan? Bawahan saya. Qin Xiangru. Kau baik-baik saja sekarang kan? Prefek Haichen. Tinggi dan perkasa. Semua orang di Haichen menghormatimu. Tunduk patuh. Bahkan seorang berandalan rendahan bisa memiliki hubungan baik denganmu. Benar-benar mengesankan. Apa aku menyuruhmu berlutut? Berdiri tegak. Seseorang yang telah melakukan setiap perbuatan jahat, seorang preman kecil yang tidak bisa diperkenalkan ke masyarakat, masih bisa, di bawah pengawasan Qin Xiangru, membuat masalah tepat di depan hidungmu. Apa sebenarnya yang terjadi? Bicaralah. Zhu Chuwen memang, di tahun-tahun sebelumnya, bersalah atas setiap perbuatan jahat.
Bawahan Anda awalnya berniat untuk mengeksekusinya, tetapi keluarga Su maju untuk memohonnya dan menjaminnya. Kemudian, mereka berkata, mereka tidak akan membiarkannya melakukan perbuatan jahat di Haicheng lagi. Baru saat itulah, bawahan Anda melunak. Kalau begitu, sekarang aku membiarkanmu menebus kesalahan masa lalumu dengan jasa baru. Kau tahu apa yang harus dilakukan kan? Bawahan Anda mengerti. Sampaikan perintah saya. Cari seluruh kota untuk Xiu Juwen. Ya. 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 Tuan Kie. Hamba yang rendah hati ini tidak menyadari barusan. Dan buta. Saya menyinggung Tuan Ye. Saya bersedia menggunakan segalanya. Segalanya untuk mengganti rugi Tuan Ye. Saya hanya memohon kepada Anda, Tuan Kie, untuk memberi hamba yang rendah hati ini jalan keluar. Apakah akan mengampuni Anda atau tidak? Tuan Ye yang memutuskan. Kenapa? Kau kira kau bisa sembunyi dari aku begitu saja? Apa itu sangat lucu? Apa yang kau katakan? Bahwa aku merasa lucu menyembunyikan sesuatu darimu. Sudah kubilang padamu bahwa keluarga Kimu bisa memiliki apa yang mereka miliki hari ini. Karena aku diam-diam mendukungmu. Aku juga bilang bahwa kau bisa mendapatkan investasi hari ini. Juga difasilitasi olehku. Semua ini sudah kubilang padamu. Tapi bagaimana denganmu? Apa kau percaya? Aku tidak membicarakan itu. Lalu apa? Aku membicarakan hubunganmu dengan Tuan Qin dan identitasmu. Selama bertahun-tahun ini, aku takut menekanimu. Jadi aku menyembunyikan identitasku. Tapi apa yang kudapatkan sebagai balasannya? Yang kudapatkan hanyalah penghinaan dari keluargamu. Dan cemoohan. Lalu, jika aku mengakui identitasku padamu, akankah keluargamu percaya? Dan kau? Akankah kau percaya? Kakang, sebenarnya apa yang terjadi? Tuan Ye, mereka yang ingin mengeksekusi Anda barusan. Bagaimana seharusnya mereka ditangani? Kalau begitu katakan padaku. Jika Haicheng tidak memiliki 4 keluarga besar, apa yang akan terjadi? Bawahan Anda mengerti. Tuan Kie. Tuan Kie. Selama bertahun-tahun ini, 4 keluarga besar kami telah memberikan begitu banyak kontribusi kepada Haicheng. Bahkan jika tidak ada Film was jasa, ada translated kerja keras kan? and narrated by M. Tuan Media. Kie. Apakah Anda akan melenyapkan 4 keluarga besar kami sepenuhnya hari ini? Saya akan katakan ini. Kami berempat telah menghabiskan bertahun-tahun di Haicheng dan membina begitu banyak orang. Bukankah ini justru untuk hari seperti hari ini? Jika Anda benar-benar berniat melenyapkan kami berempat sepenuhnya, saya akan katakan ini. Saya menolak untuk percaya bahwa melakukan ini akan menguntungkan Anda, Tuan Kie, atau Haicheng dengan cara apapun. Benar sekali. Tuan Kie. Saya tidak tahu anak ini, identitas aslinya. Tapi jangan lupa, 4 keluarga besar kami adalah tangan kanan Anda yang sebenarnya. Apakah Anda benar-benar berniat untuk menyingkirkan kami tanpa ampun? Benar sekali, Tuan Kie. Hari ini awalnya adalah kesalahpahaman. Mengapa membawa masalah sejauh ini? Tuan Qin, kami bersedia meminta maaf kepada Tuan Yi dan menawarkan kompensasi apapun. Tuan Yi, mohon pertimbangkan kembali. Sudah terlambat untuk meminta maaf sekarang. Dalam 3 menit, saya akan membuat 4 keluarga besar Haicheng bangkrut. Tuan Kie. Anda, sebagai prefek Haicheng yang terhormat, membuat lelukan seperti itu dengan semua orang. Dan dalam waktu 3 menit, Anda akan membuat 4 keluarga besar kami bangkrut? 3 menit? Hanya dalam 3 menit, Anda akan membuat kami, 4 keluarga besar, bangkrut? Apa ini kalau bukan lelucon? Anda sudah pikun. Tuan Kie, keluarga Wang kami telah mampu bertahan di Haicheng selama puluhan tahun. Dan meskipun kami tidak sekaya keluarga besar lainnya, fondasi kami cukup dalam, dan koneksi kami cukup rumit. Bukan karena Tuan Qian, cukup 1 telepon darinya saja sudah cukup, bisa membuat kami bangkrut. Tuan Qian, saya harus mengingatkan Anda sesuatu. 4 keluarga besar Haicheng adalah anggota di bawah Kamar Dagang Haicheng. Jika Anda bergerak melawan kami, 4 keluarga besar Haicheng, apakah Anda pikir Ketua Rong akan tinggal diam? Benar, Tuan Qin, Anda mungkin tidak menganggap beberapa dari kami serius. Tapi Ketua Rong, apakah Anda benar-benar berani menyinggung perasaannya? Hanya seorang Ketua Rong dari Kamar Dagang Haicheng. Apakah dia pikir dia bisa menakuti saya? Bukankah 3 menit sedikit terlalu berlebihan?
2 menit lagi. Yi-chan, kamu jelas tahu ini hanya salah paham. Haruskah kamu bersikeras mengikuti jalanmu sendiri dan membawa masalah sampai sejauh ini? Biarkan saja semua orang meminta maaf. Apa yang kamu inginkan? Semua orang bisa menggantimu, bukankah itu baik-baik saja? 1 menit lagi. Apa kamu mendengarkanku? Waktu habis. Halo, ada apa? Tuan Mudalia. Ini gawat. Konglomerat keluarga tiba-tiba diserang oleh jebakan komersial. Kehilangan ratusan miliar. Keluarga Lin akan bangkrut. Apa? Sudah bangkrut? Orang tua bangka. Anda serius? Ketua Wang, pasar saham grup, tiba-tiba anjlok. Keluarga Wang juga akan bangkrut. Apa? Apa yang terjadi? Ini, Bagaimana ini mungkin? Tuan Yi, saya salah. Tuan Yi, saya salah. Sudah kubilang sejak lama. 4 keluarga besarmu bukan apa-apa bagiku. 1 panggilan telepon, dan 4 keluarga besar bangkrut. Ini terlalu menakutkan. Siapa sebenarnya Tuan Yi ini? Dia sebenarnya sekuat ini. Untungnya, saya tidak maju barusan untuk ikut campur. Shinru, dia. Bagaimana bisa dia? Bagaimana ini mungkin? Yi-chan, sebenarnya siapa kamu? Kenapa kamu menipuku? Tuan Ye, siapa sebenarnya Anda? Qin Xiangru, Rong Danian. Anda sangat berani. Ketua Ron, Ketua Rong dari kamar dagang Haicheng. Dia benar-benar ada di sini. sekarang ada tontonan yang bagus. Dikatakan bahwa ini kekuatan Ketua Ron di Aichen tidak kalah dengan Tuan Kier. Qin Xiangru, Anda cukup berani. Sebagai prefek Haichen, demi orang luar, Anda justru menyalahgunakan kekuasaan Anda untuk keuntungan pribadi, berniat untuk membangkrutkan 4 keluarga besar Haichen. Apakah Anda tahu bahwa tindakan Anda seperti ini merusak masa depan Anda sendiri? Hanya seorang presiden berani menceramahi saya? Saya tidak akan menyebutnya ceramah. Saya hanya mengingatkan Anda. Haicheng bukan milik Anda. Qin Xiangru, 4 keluarga besar Haicheng juga bukan sesuatu yang bisa Anda, Qin Xiangru, bangkrutkan hanya dengan mengatakannya. Anda tidak punya kemampuan itu. Begitu kan? Lalu mengapa 4 keluarga besar sudah bangkrut? Saya dengar dalam perjalanan ke sini bahwa kau bocah mengandalkan Qin Xiangru dan Nona Su dari keluarga Su mendukung Anda. Menghancurkan Raja Yamasho adalah satu hal. Tapi sekarang Anda justru menghasut Qin Xiangru untuk bergerak melawan 4 keluarga besar saya. Anda benar-benar tidak menganggap saya, Rong Danian, ada di mata Anda. Kalau begitu, bagaimana jika aku menempatkanmu di hatiku, menempatkanmu di mataku? Kau ini apa? Apa kau pantas? Baiklah, kalau begitu saya akan memberitahu Anda. Apakah saya pantas atau tidak? Dalam 3 menit, saya ingin 4 keluarga besar Haichen untuk dihidupkan kembali. Ron Danian, apakah Anda tahu siapa yang Anda lawan? Qin Xiangru, saya mengingatkan Anda. Sebagai prefek Haichen, hanya ada satu orang yang harus Anda patuhi. Itu adalah yang tertinggi. Tuan Kaisar yang mulia, bukan dia. Seorang sopir taksi. Sampah rendahan. Apakah Anda diancam olehnya? Omong kosong. Apa? Aku, ratusan miliar yang hilang oleh keluarga Lin saya, sudah kembali. Ketua Rong datang menyelamatkan kami. Kebaikan dan kebajikan Ketua Rong yang besar
Keluarga Lin saya tidak akan pernah melupakan selama beberapa generasi. Mulai sekarang, saya bersedia mewakili keluarga Lin dan mengikuti Ketua Rong, melayani Anda dengan rajin. Ini yang harus saya lakukan. Tidak perlu sungkan. Tuan Wang, Dana keluarga Wang kami juga sudah kembali. Terima kasih, Ketua Ron, atas bantuan Anda. Keluarga Wang kami juga bersedia mengikuti Ketua Ron. Terima kasih, Ketua Ron. Keluarga Li juga bersedia mengikuti Ketua Ron mulai sekarang. dan keluarga Lu saya bersedia mengikuti Ketua Rong. Ketua Rong ini benar-benar luar biasa. Dia benar-benar berhasil menghidupkan kembali 4 keluarga besar. Sepertinya, kita masih meremehkan kekuatan kamar dagang Haichen. Gimana, Tuan Kie? Kekuatan saya tidak lebih buruk dari Anda kan? Rong dan Yan, saya sarankan Anda tidak terlalu sombong. Tuan Kie, jika Anda benar-benar diperdaya oleh anak ini, dan dia punya sesuatu untuk mengancam Anda, itu tidak masalah. Saya bersedia membantu Anda menyingkirkannya. Namun, syaratnya adalah Anda harus mengakui kesalahan Anda dan memperbaikinya. Lancang, siapa Anda? Giliran Anda menceramahi saya? Tuan Kie, Anda benar-benar tidak bisa diselamatkan. Semuanya. Saya mengusulkan untuk memberhentikan Qin Xiangru dari jabatan Prefek Haichen. Siapa lagi yang setuju? Semuanya. Tuan Qi, meskipun menjadi Prefek Haichen yang terhormat, sedang diancam oleh orang lain. Ini untuk Haichen dan untuk kita semua. Tidak diragukan lagi merupakan bencana yang menghancurkan. Oleh karena itu, saya percaya untuk memastikan kepentingan kita semua. Saya setuju dengan proposal Ketua Rong. Keluarga Wang Haichen kami mendukung usulan Ketua Rong. Keluarga Li Haichen kami menyetujui usulan Ketua Rong. Keluarga Lu kami juga menyetujui proposal Ketua Rong. Disetujui, disetujui. Disetujui, disetujui. Maafkan saya, Tuan Kie. Tindakan saya ini tidak semata-mata ditujukan kepada Anda. Saya juga melakukannya demi kesejahteraan jutaan rakyat jelata di Haichen. Dan juga demi kepentingan semua keluarga yang hadir hari ini. Jadi, mohon mengerti, Tuan Kie. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa hanya karena Anda semua ada di sini, Anda bisa memberhentikan saya? Sama sekali tidak. Saya datang hari ini hanya untuk meminta pendapat semua orang. Karena semua orang setuju untuk memberhentikan Anda, maka selanjutnya, saya akan melaporkan masalah ini. Tidak, masalah ini tidak bisa ditunda bahkan semenit pun. Apa yang Anda lakukan? Mengapa Anda panik? Ini hanya panggilan telepon. Tunggu, Ketua Rong. Atas dasar apa Anda mengatakan bahwa Tuan Qin diancam oleh Tuan Ye? Apakah Anda punya bukti? Nona Su, apakah kita masih butuh bukti untuk ini? Dia seorang sopir taksi. Seseorang yang belum pernah kita dengar. Sampah dari lapisan bawah masyarakat. Mengapa Tuan Kie menuruti setiap perintahnya? Jadi Anda pikir Tuan Qin pasti diancam oleh Tuan Ye dan karenanya tidak punya pilihan selain mematuhinya. Tepat sekali. Itu tidak masuk akal. Sesuatu tanpa bukti. Dan Anda berbicara omong kosong di sini. Jika itu yang Anda katakan, maka keluarga saya, Su Han, apakah kami juga memiliki pengaruh di tangan Tuan Ye? Nona Su, bahkan jika Anda memiliki sesuatu di tangannya, Anda tidak perlu khawatir. Saya datang hari ini tidak hanya untuk membantu keempat keluarga besar ini, tetapi yang lebih penting, ini untuk Anda, untuk keluarga Su Anda. Untuk keluarga Su saya. Tepat sekali, saya ingin secara resmi mengundang grup Su Anda untuk bergabung dengan Kamar Dagang Haichen. Tidak tertarik. Nona Su, saya jamin. Selama keluarga Su Anda bergabung dengan Kamar Dagang Haichen kami, saya pasti akan memberikan dukungan kuat. Keluarga Su saat ini berada dalam fase perkembangan pesat. Tidakkah Anda ingin memiliki pendukung yang kuat? Omong kosong pendukung kuat apa ini? Sekuat apapun Kamar Dagang Haichen, bisakah itu lebih kuat dari King Shan Capital? Apa? King Shan Capital? Benar,
Grup Su saya telah menerima investasi 10 miliar dari Kingshan Capital. Apa, Su Group? Juga menerima investasi 10 miliar dari Kingshan Capital. Mungkinkah laporan media sebelumnya semuanya benar? Nona Su, apakah ini benar? Apakah Anda perlu saya mengambil kontraknya untuk ditunjukkan kepada Anda? Selanjutnya, saya ingin menjelaskan sesuatu lain kepada semua orang. Kali ini, grup Su saya dan keluarga Ki secara bersamaan menerima investasi 10 miliar dari Kingshan Capital. Di balik ini, semuanya difasilitasi oleh Tuan Ye. Tidak, ini tidak mungkin. Tuan Muda Lin jelas membantu ini. Apa hubungannya dengan Dear Yi Chen? Tuan Muda Lin, apakah dia bahkan pantas? Nona Su, kamu terlalu memandang tinggi Yi Chen, bukan begitu? Aku sudah bersamanya bertahun-tahun. Kemampuan apa yang dia miliki? Bukankah aku tahu dengan jelas? Aku sama sekali tidak akan percaya bahwa dia bisa memutuskan niat investasi Kingshan Capital. Anda tidak percaya? Kalau begitu saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda terlalu dangkal. Kamu, Nona Su, kau tidak perlu lagi berbicara untukku. Selama kau percaya padaku, itu sudah cukup. Nona Su, saya benar-benar tidak menyangka bahwa demi orang ini, Anda bahkan akan mengatakan kebohongan seperti itu. Kingshan Capital adalah lembaga investasi terbesar di dunia. Dia, seseorang dari lapisan masyarakat The film was terendah. translated Kemampuan apa yang dia and miliki narrated by M Media. untuk memutuskan niat investasi Kingshan Capital? hanya berdasarkan penilaian saya, Suhan, terhadap orang, tidak pernah salah. Nona Su, alasanmu ini terlalu asal-asalan, bukan? Qin Xiangru, Bawahanmu ada di sini. sandiwara ini harus berakhir sekarang. Bawahanmu mengerti. Qin Xiangru, apa yang ingin kau lakukan? Rong Danian, Ketua Kamar Dagang Haichen, telah menindas dan menyinggung atasan, bertindak arogan dan sombong, menantang wewenang prefekturku, menghasut sentimen publik, dan menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi. Kejahatannya tidak termaafkan. Pengawal, bawa dia pergi. Apa yang kau lakukan? Qin Xiangru kau. Apa kau tahu? Apa yang sedang kau lakukan? Apa kau mencari mati? Apa yang kalian tunggu? Apa? Kalian masih ingin membelanya? Jika aku tahu sebelumnya, aku akan. Seharusnya aku tidak membantu kalian para bajingan tak tahu berterima kasih. Bocah, kau tunggu saja. Ketika aku keluar, aku pasti akan membunuhmu. Baik, aku akan menunggumu. Semuanya. Karena kejahatan Rong Danian tidak termaafkan. Oleh karena itu, Kamar Dagang Haichen dengan ini dibubarkan. Semua keluarga yang sebelumnya berpartisipasi dalam Kamar Dagang Haichen, serta perusahaan-perusahaan, juga akan dihukum. Apakah ada di antara kalian yang ingin mengatakan sesuatu lagi? Tuan Muda Lin, kami Tuan Ye, aku telah menyinggungmu. Aku buta. Aku menindas orang lain dengan kekuasaan pinjaman. Tuan Ye, hari ini, aku berjanji dengan sungguh-sungguh kepadamu. Keluarga Wang kami dari Haichen akan secara sukarela mundur dari Haichen. Tolong, berikan kami jalan keluar. Keluarga Liku juga akan secara sukarela mundur dari Haichen. Tolong, Tuan Ye, berikan kami jalan keluar. Keluarga Lu saya juga akan secara sukarela menarik diri dari Haichen. Tuan Ye, mohon berikan kami jalan keluar. Baiklah, mengingat kontribusi yang telah kalian berikan kepada Haichen selama bertahun-tahun, aku akan mengizinkan kalian meninggalkan Haichen. Namun, kalian hanya bisa membawa uang di rekening masing-masing. Aset tetap harus ditinggalkan. Terima kasih, Tuan Ye, atas kemurahan hatimu. Terima kasih, Tuan Ye, atas kemurahan hatimu. Cepat pergi. Apa? Aku sudah memberimu jalan keluar dan kau masih tidak puas. Baiklah. Apa kamu sekarang
Puas? Luar biasa, Yi Chen. Malam ini, kamu menerobos masuk ke perjamuan, menginjak Raja Yamisho, membubarkan kamar dagang Hai Cheng, dan bahkan membuat ruang Danian di penjara. Kamu bahkan membuat 4 keluarga besar rela mundur dari Hai Cheng. Untuk apa sebenarnya semua ini kamu lakukan? Hanya untuk membuatku memandang tinggimu. Xinru, bukankah kau sedikit terlalu merasa benar sendiri? Ya, aku merasa benar sendiri. Bagaimana denganmu? Hasil yang dihadapi orang-orang itu malam ini, bukankah mereka sendiri yang menyebabkannya? Konyol. Jika bukan karena Tuan Qin dan Nona Su mendukung Anda malam ini, apakah Anda berani begitu sombong? Dasar sampah. Juga tidak tahu sudah menggunakan siasat lisik. Hina apanya? Untuk membuat Tuan Qin dan Nona Su melindungi Anda seperti ini. Tepat sekali. Malam ini, kau adalah yang sesungguhnya. Menindas orang lain dengan kekuasaan pinjaman. Tak heran, keluarga Qi sebelumnya selalu biasa-biasa saja di Hai Cheng. Tidak menonjol maupun tenggelam. Ternyata itu karena kalian, orang-orang picik. Kalau menurutku, The film was jika keluarga Qi kehilangan Tuan Ye, and narrated by M Media. aku khawatir tidak akan bertahan lama. Tuan Qi kami baru saja mendapatkan investasi 10 miliar dari Qingshan Capital. Mulai sekarang, keluarga Qi kami akan berkembang semakin baik. Mungkin suatu hari kami akan menginjak-injak Anda. Anda lancang. Beraninya Anda bersikap tidak sopan kepada nona muda kami. Anda, Nona Su, kamu sudah keterlaluan. Apa? Kalian merasa perkataanku tidak enak, tapi semua yang kukatakan adalah kebenaran. Hanya saja kalian tidak suka mendengarnya. Yi Chen bisa mendominasi sorotan hari ini. Hanyalah dengan menggunakanmu, Nona Su, dan dukungan Tuan Qin. Apa yang kukatakan juga kebenaran. Mungkinkah bagi Master Qin dan aku untuk mendukungnya tidak terhitung sebagai kemampuan Tuan Ye? Kemampuan menjadi pria simpanan? Qi Xinru, aku sangat kecewa padamu. Bagaimana? Apa kamu bilang kata-kataku terlalu kasar? Tapi semua yang kukatakan adalah kebenaran. Jangan kamu berasumsi bahwa hanya karena mereka memegangmu di telapak tangan mereka hari ini, kamu adalah sesuatu yang istimewa. Hati-hati, suatu hari kamu mungkin jatuh ke tanah, dan kamu tidak akan sanggup menanggungnya. Baik. Kalau begitu lanjutkan dengan penghiburan dirimu. Inilah hasil yang kau inginkan. Aku akan mengabulkannya. Tuan Qi benar-benar tidak tahu berterima kasih. Tolong jangan biarkan dia memengaruhi suasana hati Anda. Meskipun perjamuan perayaan ini dirusak olehnya, setidaknya kita sekarang tahu sifat asli orang ini. Ya, kakak. Mari kita tunggu dan lihat saja. Dia menyinggung banyak orang hari ini. Dia pasti tidak akan memiliki waktu yang mudah di masa depan. Yi Chen, kamu sebaiknya menjaga dirimu sendiri. Kamu berhenti di situ. Bagaimana kamu bisa di sini? Kenapa aku tidak bisa berada di sini? Aku tahu. Malam ini, apakah kau mencoba untuk membuat masalah lagi? Aku memperingatkanmu, Yi Chen. Jika kamu berani melakukannya lagi malam ini, Kamu berani-beraninya menunjuk Tuan Yi. Hati-hati, atau jarimu akan kupatahkan. Hin, lepaskan kau. Kamu jalan yang mana sekarang? Bagus, kamu, Yi Chen. Baru beberapa hari kamu menceraikan putriku. Dan kamu sudah menemukan wanita liar lain di luar? Kamu benar-benar tidak berguna. Kamu benar-benar kecanduan hidup dari wanita. Jaga bicaramu. Kamu berani-beraninya memukulku. Memukulmu? Jika bukan karena fakta bahwa Xinru dan aku pernah menikah, aku pasti sudah membuat kalian berdua ibu dan anak menghilang secara langsung. Jangan mengandalkan Tuan Qi dan Nona Su mendukungmu dan bertindak sembrono di sini. Tidakkah kamu melihat di mana ini? Ini adalah Hotel Hai Cheng, bukan Villa Gunung Taihe milik Nona Sumu. Saya sarankan kamu untuk keluar dari sini The sekarang film was juga, segera. translated and narrated Kalau tidak. by M Media. Kalau tidak apa? Aku akan melawanmu sampai mati malam ini. Nah, kamu baik-baik saja. Jinglin, kenapa kamu masih berdiri di sana?
Cepat pergi beritahu Shinru. Cepat. Chang Yui, panggilkan ambulans untuknya. Agar dia tidak mati di sini. Mengerti? Kamu, kalau kamu berani, jangan pergi. Shinru. Selamat, Anda telah berhasil mengamankan investasi 10 miliar dari Kingshan Capital. Dan selamat kepada Tuan Muda Lin. Kudengar keluarga Linmu mengubah kemalangan menjadi berkah kali ini. Tidak hanya bangkit dari situasi putus asa, tetapi juga memanfaatkan kesempatan untuk mengakuisisi cukup banyak properti dari 3 keluarga besar lainnya. Kali ini, keluarga Linmu di Haicheng telah menjadi, tak diragukan lagi, ini adalah keluarga besar nomor 1. Hanya keberuntungan. Monarki, selamat atas menjadi perusahaan investasi pertama Kingshan Capital di Haicheng. Liu Xiru, Wang Tao. Hei, ini seharusnya yang kedua, bukan? Bukankah yang pertama adalah grup Su? Jadi kenapa? Li Chenghui. Nonaki masih sangat muda, namun memiliki kemampuan seperti itu. Bukankah itu layak untuk dikagumi oleh Anda dan saya? Kamu terlalu baik, Mari. Tuan-tuan, aku bersulang untuk kalian semua. Ayolah. Begitu kan? Kenapa aku tidak tahu? Yichan, apa sebenarnya maksudmu? Ini hanya perceraian, bukan? Jika kamu punya kemarahan, arahkan padaku. Kenapa kamu melukai adikku? Karakter seperti apa saudaramu itu? Tidakkah kau tahu di dalam hatimu? Bagaimanapun juga, dia masih keluarga tuan kami. Ki, apakah kamu mengabaikan perasaan tuan Ki? Dan juga mengabaikan bertahun-tahun. Keluarga Ki telah menjagamu. Hari ini, kamu memukuli tuan muda kami dengan sangat parah. Apakah kamu masih menyebut dirimu manusia? Kamu juga mau dipukuli? Tuan Ki, itu dia. Atas instruksi Chen, yang memukuli tuan muda kami dengan sangat parah. Dan bahkan menampar nyonya tua kami. Saya melihat mereka. Saya tidak tahu apa hubungan mereka. Siapa dia? Siapa dia? Apakah dia punya hubungan denganmu, Tuan Ki? Dia melukai adikku, melukai ibuku. Dia harus membayar harga yang pantas. Dan kamu, Yi-chan, kamu harus pergi ke rumah sakit hari ini untuk meminta maaf kepada ibuku dan adikku. Kalau tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Apa? Aku ingat kita sudah bercerai. Apakah kau memaafkanku atau tidak? Apakah itu sangat penting bagiku? Yi-chan, apa kamu tidak berpikir? Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Bukankah kamu hanya tidak mau menerimanya? Sekarang keluarga Ki kita telah mendapatkan proyek miliaran Qingshan Capital. Dan kita sudah bercerai. Kemuliaan masa depan keluarga Ki tidak akan ada hubungannya denganmu. Jadi kamu membenciku dan membenci keluarga Ki kita kan? Ki Xinlu, kau terlalu menganggap dirimu penting. Bagaimana bisa? Bukankah begitu? Jika tidak begitu, kenapa kamu melukai ibuku? Melukai adikku? Jika tidak begitu, kenapa kamu di sini lagi? Dan kenapa kamu menggangguku tanpa henti? Apa? Mengganggu tanpa henti? Ki Xinlu, kau benar-benar terlalu meninggikan dirimu sendiri, bukan? Lalu jika tidak begitu, kenapa kamu di sini? Pahami ini baik-baik. Apa yang kulakukan di sini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Bukankah kamu hanya mengikuti jejak tuan kami? Ki, kalau tidak, bagaimana kamu bisa masuk? Coba saya pikir, mungkinkah? Itu tanpa izin. Masuk tanpa izin. Ke Hotel Bobak, apakah aku perlu menerobos masuk? Saya beritahu Anda benar-benar pengganggu yang gigih. Setiap hari, kemanapun Xinru pergi, kau mengikutinya ke sana. Kubilang, kau sudah dewasa, terus-menerus membuntuti seorang wanita. Apa kau tidak punya malu? Tidak heran Xinru terus membicarakan perceraian denganmu. Kau lagi. Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu terakhir kali belum cukup, bukan? Keluarga Linku, tidak saya menyedihkan 3 keluarga kecil lainnya. 1 Kim Xiangru saja tidak cukup untuk membuat keluarga Linku mundur. Sedangkan kau, hari ini tanpa Kim Xiangru, tanpa Norasu. Di sini, aku ingin lihat siapa yang berani membelamu sekarang. Keluarga Lin, beberapa hari yang lalu, menerima sejumlah dana dari keluarga Xiao ibu kota. Jika saya tidak salah, pendanaan keluarga Xiao saat ini untuk The keluarga film was Lin translated seharusnya adalah and saudara Lin Fei, narrated by Lin M Hu, Media. yang beroperasi di balik layar. Jadi begitu. Ngomong-ngomong, saudaranya akan mewakili keluarga Xiao ibu kota untuk menghadiri konferensi investasi malam ini. Jangkauan keluarga Shao dari ibu kota cukup panjang. Menarik. Nah, mengenai apa yang terjadi terakhir kali, aku bisa melupakan yang sudah berlalu. Tapi dengan syarat, hari ini kau harus mengikuti apa yang dikatakan Xinru dan pergi ke rumah sakit nanti untuk meminta maaf kepada ibunya dan adik laki-lakinya. Tuan Muda Lin, apakah kau tahu bagaimana rasanya bagi seseorang untuk mengalami keputusasaan 2 kali? Apa maksudmu? Aku hanya ingin mengingatkanmu satu hal. Jangan merayakan terlalu cepat. Jangan berpikir bahwa hanya karena keluarga Shao dari ibu kota membantumu, kau bisa tenang. Selama aku ingin keluarga Lin binasa, bahkan Raja Langit sendiri tidak akan berguna.
Kali ini, kebangkitan keluarga Lin. Sebenarnya karena bantuan keluarga Xiao dari ibu kota. Keluarga Lin ini benar-benar tak terduga. Mereka bahkan bisa menjalin hubungan dengan keluarga Xiao dari ibu kota. Saya dengar sebelumnya bahwa saudara Tuan Muda Lin ini adalah orang yang sangat disukai oleh keluarga Xiao ibu kota. Sepertinya itu benar. Menurut apa yang kau katakan, maka kau bahkan tidak menganggap keluarga Xiao ibu kota. Berarti di matamu. Tepat sekali. Keluarga Xiao dari ibu kota di mataku tidak ada harganya. Kau berani sekali. Yi Chen, aku benar-benar tidak menyangka kamu sekarang menjadi begitu tidak tahu diri, begitu sombong dan angkuh. Kamu bahkan tidak menganggap keluarga Xiao ibu kota ada di matamu. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu? Apakah itu Tuan Qin atau Nona Su? Keluarga Xiao ibu kota. Mereka itu apa? Apakah mereka bahkan layak disebut di depan Tuan Yi? Apakah kamu tahu bahwa mengatakan ini sekarang akan membuat Yi Chen terbunuh? Yang saya tahu adalah, kamu adalah wanita yang sangat bodoh. Kamu. Xinru. Nah, jangan berpikir bahwa hanya karena kau mengandalkan Tuan Qin dan Nona Su, kau bisa bertindak sesuka hati. Biar ku beritahu, Tuan Qin dan Nona Su tidak ada di sini hari ini. Bahkan jika mereka ada di sini, mereka tidak akan bisa melindungimu. Apa kau tahu kenapa? Karena semua orang yang hadir hari ini, tidak ada satupun orangnya. Tidak bisa mereka singgung. Mereka tidak mampu menyinggung mereka. Tapi itu tidak berarti aku tidak bisa. Yi Chen, aku benar-benar sudah muak denganmu. Bagaimana kalau kita terus terang saja? Sebutkan hargamu. Selama itu dalam batas yang bisa kuterima. Aku bisa menyetujui berapapun jumlah yang kamu sebutkan. Sekarang, dalam 1 detik saja, aku benar-benar, bahkan tidak ingin melihatmu. Apa katamu? Sebutkan hargaku. Benar kamu menempel padaku seperti ini sekarang? Bukankah hanya demi uang? 5 tahun. Kita sudah bersama selama 5 tahun. Begitukah caramu melihatku? Bagaimana? Apa kamu pikir kamu sangat mulia? Kalau kamu mau uang, katakan saja langsung. Tidak ada yang memalukan tentang itu. Tapi kalau kamu terus menggangguku seperti ini, itu hanya akan membuatku merasa jijik. Xinru, biar ku ingatkan lagi. Jangan terlalu sombong. 20 juta cukup. 20 juta seharusnya cukup untukmu selama beberapa kehidupan kan? Lagi pula, orang sepertimu, hanya orang rendahan yang mengemudikan taksi. Saya sarankan kamu untuk segera mengambilnya, agar tidak terjadi hal yang lebih buruk hari ini. Anda mungkin tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Jangan khawatir. Aku tidak akan mengambil sepeser pun uangmu. Lalu sebenarnya apa yang kamu inginkan? Aku sudah memperingatkanmu hari ini. Acara seperti hari ini, bukan tempatmu harus pamar. Aku menyarankanmu untuk segera pergi. Jangan keras kepala. Hak apa yang kau miliki untuk mengusirku? Baiklah. Kalau begitu, katakan padaku, bagaimana kau bisa masuk hari ini? Aku masuk dengan sah. Ada masalah? Berjalan masuk? Apa kau bahkan tidak melihat tempat macam apa ini? Apakah ini tempat yang bisa dimasuki oleh seseorang dari kalangan bawah? Apa, ini hanya hotel bobrok? Apakah masuk ke sini membutuhkan pangkat yang berbeda? Kami tidak membedakan berdasarkan pangkat. Tapi kami punya ini. Apa kau punya? Tidak, tapi itu tidak mempengaruhi. Aku berdiri di sini hari ini. Kau tidak punya. Namun kau berani masuk tanpa izin ke tempat ini? Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu kesempatan. Sekarang, keluar sendiri. Kalau tidak, ketika aku memanggil penjaga keamanan, kau akan digotong keluar. Begitu kan? Kalau begitu aku ingin melihat siapa yang bisa membuatku merangkak keluar. Satpam. Bawa The kedua, film was orang yang tidak tahu diri translated ini dan and narrated usir by mereka. M Media. Sudah kuduga. Aku bertanya-tanya, kenapa kau begitu sombong hari ini? Kau membawa pengawal kan? Benar, kenapa? Apakah kau masih berani membuatku merangkak keluar? Yeche, kau hanya orang tidak berguna. Yang kau lakukan sepanjang hari hanyalah bersembunyi di balik wanita. Benarkah begitu? Oi benar. Ini bukan pertama kalinya kau membiarkan wanita membelamu. Yi Chen, kamu harus segera pergi. Kumohon, aku memohon padamu. Baik, Xinru, kau sudah mencoba segala cara untuk membuatku pergi. Tapi kenapa sebenarnya? demi kebaikanmu sendiri, dan juga demi kebaikanku sendiri, kamu akan mendapat masalah. Dan itu semua akan melibatkan aku nanti. Bagaimanapun, kita pernah menjadi suami istri. Meskipun kita sudah bercerai. Jika kamu melakukan hal-hal ini, itu akan melibatkan aku nanti. Pada akhirnya, kau, Xinru, masih melakukannya untuk dirimu sendiri. Baiklah, ini semua demi diriku sendiri. Apakah itu cukup? Tapi kamu perlu tahu, hari ini, bagiku, dan bagi keluarga Qi, betapa pentingnya ini. Malam ini, Tuan Chen,
Kepala Qingshan Capital, akan hadir secara pribadi untuk menandatangani kontrak bernilai miliaran dengan saya. Bagi keluarga Kiku, ini adalah momen penting. Apakah kamu benar-benar begitu tidak berperasaan sampai menghancurkan usaha bertahun-tahunku? Sudah kubilang sejak lama, kontrak investasi milikmu itu, aku memperjuangkannya atas namamu. Selama aku masih di sini hari ini, tidak ada yang bisa menghancurkannya. Jika kau membuatku pergi hari ini, maka sulit untuk mengatakannya. Menurutmu, Tuan Chen dari Qingshan Capital harus mendengarkanmu juga? Tepat sekali, tepatnya di bawah instruksiku Chen Yuning, memutuskan untuk berinvestasi padamu. Lancang. Nama Tuan Chen, bukan untuk orang tidak berguna sepertimu panggil begitu saja. Dia hanya seorang Chen Yuning, itu saja. Apa hebatnya itu? Nona Qi, bolehkah saya bertanya, apakah anak bermarga Ye ini? Karena Anda menceraikannya, dan dia menyimpan dendam, datang ke sini untuk membuat masalah hari ini, dan merusak keberuntungan Anda? Benarkah begitu? Ya, Tuan Wan, anak ini bukan melakukan hal semacam ini untuk pertama kalinya. Jadi ini hanya perselisihan hubungan. Bagaimanapun juga, sebenarnya bukan masalah besar. Tapi saya hanya penasaran, dari mana sebenarnya anak ini mendapatkan keberanian untuk meremehkan keluarga Xiao dari ibu kota, dan bahkan mengabaikan General Manager Chen dari Qingshan Capital. General Manager Zhu mungkin terlalu melebih-lebihkannya. Lagi pula, dia bahkan tidak punya undangan untuk acara malam ini. Bagaimana mungkin orang rendahan seperti itu bisa mengerti kedudukan keluarga Xiao dari ibu kota? Atau mungkin tahu identitas yang mengejutkan dunia dan menakutkan orang biasa yang lain milik Tuan Chen? Kalau begitu, anak ini hanya menggertak. Tidak, dia menggali kuburannya sendiri. Apakah kamu dengar itu? Apa kamu bosan hidup? Kenapa? Aku hanya memanggil nama Chen Yuning, dan dia harus membunuhku karenanya. Membunuhmu tidak mungkin, tapi untuk membuat hidupmu lebih buruk dari kematian, itu hanya sepatah kata dari Tuan Chen. Aku tidak menyangka. Status Chen Yuning, sebenarnya begitu tinggi di matamu. Sepertinya aku tidak membesarkannya dengan sia-sia saat itu. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggunya datang. Mari kita lihat, apakah dia benar-benar berani membiarkanku. Apa kamu mau hidup tidak lebih baik dari mati? Betapa lancangnya. Saya pikir Anda, anak muda, sudah bosan hidup, bukan? Saya pikir anak ini sama sekali tidak mengetahui identitas asli Tuan Chen. Kalau begitu katakan padaku, identitas seperti apa yang mengguncang dunia yang dia miliki? Biar saya beritahu Anda. Tuan Chen bukan hanya pemimpin Qingshan Capital. Identitasnya yang lain adalah salah satu dari 4 dewa perang gerbang naga. Dan juga bawahan langsung Kaisar Agung. Nama kodenya adalah Burung Vermilion. Di dalam gerbang naga, dia bahkan dikenal oleh semua orang. Aku tidak menyangka bahwa Tuan Chen sebenarnya salah satu dari 4 dewa perang gerbang naga. Tidak heran para pemimpin dari 3 konsorsium besar ini semuanya begitu hormat terhadapnya. Yi Chen, belum terlambat bagimu untuk pergi sekarang. Kemarin aku beruntung bisa berbicara lewat telepon dengan Tuan Chen. Selama kamu pergi sekarang, aku masih bisa memohon untukmu dan membiarkanmu lolos. Jadi itu berarti, hari ini aku entah pergi, atau aku ditakdirkan untuk mati. Baguslah kalau kamu tahu. Bahkan jika Chen Yuning datang hari ini, dia harus berlutut di hadapanku. Bagus. Sangat bagus. Sepertinya kau, bertekad untuk mencari kematianmu sendiri hari ini. Semuanya, aku berasumsi perkataan anak ini barusan didengar oleh kalian semua. Anak ini, dari kalangan masyarakat paling bawah, tidak tahu tempatnya, berbicara sembarangan, dan mengganggu ketertiban tempat ini. Di depan kita semua, dia benar-benar terhadap gerbang naga. Tuan Burung Vermilion, salah satu dari 4 dewa perang, bahkan berani berbicara sembarangan, dan tanpa malu mengklaim bahwa Tuan Burung Vermilion harus berlutut di hadapannya. Apakah kalian semua berpikir orang seperti itu pantas mati? Pantas mati. Pantas mati. Bocah ini tidak menghormati Tuan Chen, yang berarti tidak menghormati gerbang naga, dan terlebih lagi, tidak menghormati Kaisar Agung. Bukan, membuat kami dalam posisi sulit, Tuan Burung Vermilion. Bahkan jika Anda membuat kami berlutut kepadanya, bukankah seharusnya Anda memberi kami alasan yang meyakinkan kami? Apa sebenarnya yang memberinya hak? Kualifikasi apa yang dia miliki untuk membuat kami berlutut kepadanya? Karena dia adalah pria Shenrui. Apakah itu cukup? Tuan Yi, senang bertemu Anda untuk pertama kalinya. Shenrui. Anda lebih dari yang saya bayangkan, bahkan lebih tampan. Namamu Shenrui. Nona tertua dari keluarga Shen di ibu kota, Shenrui. Benar, selain status sebagai putri sulung keluarga Shen. Selain itu, saya juga punya identitas lain, yaitu tunangan Anda yang belum pernah Anda temui. Saya ingin tahu apakah Tuan Yi masih ingat tidak?
Sepertinya, memang ada kontrak pernikahan seperti itu. Ini, anak ini, dia sebenarnya tunangan dari nona sulung keluarga Shen ibu kota. Tunangan wanita muda tertua. Keluarga Shen ibu kota. Sama terkenalnya dengan keluarga Xiao ibu kota. Tidak heran, dia tidak peduli dengan keluarga Xiao. Jika saya adalah menantu keluarga Shen, saya pasti juga tidak akan takut pada keluarga Xiao. Sepertinya, kita masih meremehkan identitas anak ini. Tuan Chen, hari ini, saya mewakili keluarga Shen dari ibu kota untuk menghadiri konferensi investasi Anda. Ini awalnya adalah bentuk penghormatan kepada Anda. Tapi mengapa, dalam perjalanan saya ke sini, saya mendengar bahwa seseorang berniat untuk mengeksekusi tunangan saya? Tuan Chen, apakah sebaiknya memberi saya penjelasan? Nona Shen, masalah ini memang salah saya. Nona Shen, aku. Sire, Wang Tao, tahu saya salah. Maafkan saya, Tuan Ye. Sayalah, Wang Tao yang picik. Saya bersedia berlutut dan bersujud kepada Anda untuk mengakui kesalahan saya. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Tidak perlu, karena kau sudah tahu kesalahanmu. Maka aku tidak akan mempersulitmu. Tapi kau harus membayar harganya untuk kesalahan-kesalahan yang kau buat malam ini. Bagaimana kalau begini? Menyerahkan seluruh keuntungan 10 tahun ke depan dari Seng yang internasional kalian untuk amal. Maka masalah hari ini akan dianggap selesai. Bisakah kau melakukannya? Terima kasih, Tuan Ye, atas kemurahan hati Anda. Saya, Wang Tao, dengan ini berjanji bahwa selama 10 tahun ke depan, seluruh keuntungan dari Seng yang internasional akan disumbangkan. Semua yang hadir bisa menjadi saksi bagi saya. Tuan Wan, mengapa Anda harus bersusah payah seperti ini? Pelayan Liang, mengapa Anda belum mengerti juga? Nona Shen adalah satu-satunya pewaris keluarga Shen ibu kota. Tuan Ye adalah tunangannya. Kami salah menilai. Tuan Ye, kalau begitu saya permisi dulu. Tuan Ye, hari ini, saya Su, buta. Saya mewakili Tianhe. Tianhe Capital bersedia menyumbangkan keuntungan 10 tahun ke depan kepada organisasi amal. Saya mohon, Tuan Ye mengampuni hidup saya. The film was translated and narrated Terima by kasih. M Media. Saya minta maaf, Tuan Ye. Saya juga berjanji di sini. Saya bersedia menyumbangkan Risingson Capital milik saya, keuntungan 10 tahun ke depan, kepada organisasi amal. Saya harap Tuan Ye akan mengampuni hidup saya. Chen Yunin, kau akan bertanggung jawab untuk mengawasi mereka mengenai janji-janji yang dibuat hari ini. Jika mereka tidak menarik kembali kata-kata mereka, maka apa yang terjadi malam ini akan dimaafkan. Tapi jika mereka berani melanggar janji mereka, kau tangani saja sesuai keinginanmu. Bawahan Anda patuh. Pelayan Lin. Giliranmu. Lord Burung Vermilion, saya datang hari ini mewakili Tuan Muda Xiao dari keluarga Xiao ibu kota untuk menghadiri konferensi investasi Anda. Anda melakukan ini, bukankah sedikit berlebihan? Seekor anjing rendahan benar-benar menganggap dirinya tinggi. Tuan Chen, jika Anda bahkan tidak berani menyentuh hanya seekor anjing, maka saya benar-benar meragukan identitas Anda yang disebut sebagai Tuan Burung Vermilion. Karena Nona Shen sudah berbicara, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Seseorang, seret dia keluar. Dan beri dia pelajaran yang keras. Tuan Ye, maka keluarga Lin saya. Keluarga Lin di Haicheng akan dihapus dari daftar. Pergi sana. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya sekarang secara resmi mengumumkan bahwa Qing Shan Capital sedang mendirikan diri di Haicheng. Kami akan mengalokasikan 100 miliar dana untuk mendukung berbagai perusahaan besar. Di antara mereka, Grup Su adalah yang kami pilih. Sebagai perusahaan pertama kami akan, di atas yang awalnya direncanakan, investasi 10 miliar. Lebih lanjut berinvestasi di Grup Su dengan tambahan 20 miliar. Pada saat yang sama, saya juga mengumumkan di sini pembatalan investasi 10 miliar keluarga Qi. Kenapa kau sangat membenciku? Tuan Yi, siapa dia? Dia terlihat sangat marah. Mantan istriku. Jadi dia mantan istri Anda. Halo, Nona Qi. Terima kasih selama bertahun-tahun ini telah merawat tunangan saya. Dan terima kasih telah mengembalikan tunangan saya kepada saya. Apakah kau senang sekarang? Qi Xinlu,
Jangan berpikir kau begitu mulia. Atau seolah-olah kau telah menderita ketidakadilan yang besar. Kita sudah bercerai. Aku tidak perlu peduli pada perasaanmu. Sebaiknya kau tidak menyindir dan menuduhku. Jadi kau membalas dendam padaku seperti ini? Apa maksudmu, membalas? Konsekuensi apapun yang kau derita hari ini, sepenuhnya adalah ulahmu sendiri. Seandainya saja kau mendengarkan setengah kata yang kuucapkan saat itu, kau tidak akan berakhir dalam keadaan seperti ini hari ini. Bukankah begitu? Yi-chan, jangan bertingkah seperti orang picik yang mendapatkan keinginannya. Kau mengambil semua sorotan hari ini. Apa bedanya dengan terakhir kali? Hari ini, masih hanya Nona Shin yang mendukungmu. Yang berarti, pada akhirnya, Anda hanyalah seorang pria simpanan. Anda tidak punya hak untuk berbicara di sini. Nona Ki, kendalikan orang-orang di sekitar Anda. Jika Anda berani membuat saya marah lagi, jangan hanya bicara tentang membatalkan investasi 10 miliar keluarga Ki Anda. Percaya enggak kalau saya akan menghancurkan keluarga Ki kalian sepenuhnya? Yi-chan, bahkan jika aku kalah sangat telak hari ini, aku tetap tidak akan kalah darimu. Aku lebih suka investasi 10 miliar ini. Aku tidak menginginkannya lagi, dan aku tidak akan pernah tunduk padamu. Nona Ki, apakah Anda tidak menyesalinya? Jangan khawatir, dia tidak pantas membuatku menyesal. Jinglin, ayo pergi. Tuan Yi, mantan istri Anda cukup tidak tahu berterima kasih. Tapi saya suka kepribadiannya, karena semakin dia bertindak seperti ini, semakin dia tidak bisa memiliki Anda. Nona Shen, bagaimana kalau kita mencari tempat untuk mengobrol? Baiklah, saya menunggu Anda mengatakan itu. Mari kita pergi. Nona Su, sekarang, kau sudah mendapatkan investasi 30 miliar dari King San Capital. Selanjutnya adalah penandatanganan kontrak. Aku yakin, kau dan Tuan Chen juga punya banyak hal untuk didiskusikan. Kalau begitu aku permisi. Hai Tuan Ye. Nona Su, Anda benar-benar tidak tega berpisah dengan Tuan Yi kami. Tuan Chen, Anda bercanda. Status Tuan Yi terhormat. Bagaimana mungkin dia tertarik pada sosok kecil sepertiku? Nona Su, jangan merendahkan diri. Meskipun Tuan Yi memiliki pertunangan dengan Nona Shen, Tuan Yi telah sudah berkali-kali di hadapan saya memuji Nona Su. Kamu itu, Anda mungkin masih punya kesempatan. Tuan Chen, boleh saya tanya Tuan Yi? Sebenarnya punya identitas apa? 3 hari kemudian, Gerbang Naga akan berada di Haichang, mengadakan pesta perayaan, untuk dengan hormat menyambut kembalinya Yang Mulia Kaisar. Ketika Anda pergi nanti juga akan tahu sendiri. Identitas asli Tuan. Ya pergi sekarang juga. Tuan Ye, Nona Shen, kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Begitukah? Kata-kata Nona Su terdengar sedikit seperti kecemburuan. Nona Shen, Anda bercanda. Tuan Ye sangat luar biasa. Jelas hanya Nona Shen yang pantas untuknya. Nona Su, kurasa kau salah paham. Hari ini, aku hanya sementara bertindak sebagai pendamping pria Nona Shen. Meskipun aku punya pertunangan dengan Nona Shen sudah memiliki seseorang di hatinya. Orang yang dia sukai tidak lain adalah Lord Emperor yang agung itu. Jadi begitu. Apakah kau mengejekku? Yi-chan, ada apa denganmu? Kenapa kau mengikuti kakakku kemanapun dia pergi? Hari ini adalah perjamuan kembalinya Kaisar Agung. Apa kau masih ingin seperti 2 kali sebelumnya dan membuat masalah? Aku memperingatkanmu. Sekarang, segera keluar. Anjing apa yang menggonggong liar di sini? Seseorang, seret dia keluar. Nona Shin, maafkan saya. Adik saya berbicara tanpa berpikir dan telah sangat menyinggung Anda. Tolong jangan masukkan perkataannya ke hati. Ada apa ini? Pada acara sepenting hari ini, bagaimana bisa sembarang orang datang? Nona Ki, undanganmu. Kau tidak mencurinya dari suatu tempat kan? Apa maksudmu? Dicuri? Undangan kami semua diberikan langsung oleh Tuan Kia. Nona Shin, Anda bisa meremehkan saya, tapi Anda tidak perlu menghina saya seperti ini, bukan? Baiklah, karena kalian semua sudah datang, maka gunakan kesempatan ini untuk mengenal orang-orang di sini dengan baik. Di masa depan, itu akan membantu keluarga Ki kalian. Tapi jangan khawatir, saya hanya menemani Nona Shen kali ini. Saya tidak di sini untuk menargetkan Anda. Bukan tempat Anda untuk menceramahi saya. Juga, Anda tidak perlu memamerkan hubungan Anda dengan Nona Shen di depan saya, bukan? Paman, izin dulu. Anda terlalu menganggap diri Anda tinggi, bukan? Bukan begitu? Atau Anda hanya tidak berani mengakuinya? Apa yang perlu saya akui? Semua orang tahu bahwa Nona Shen dan saya memiliki janji sebelumnya. Kedatangan saya kali ini juga atas undangan Nona Shen, sehingga saya datang. Tapi bagaimana dengan Anda? Karena Anda tidak ingin melihat saya sebanyak itu. Mengapa Anda masih berdiri di depan saya? Mencari masalah? Saya mencari masalah. Apakah Anda pikir saya mau? Apa? Menurut Anda saya seharusnya tidak datang hari ini? Ya, Anda seharusnya tidak datang. Nona Ki, jangan lupa. Yi-chan, diundang olehku.
Hak apa yang kau punya untuk mengatakan dia tidak seharusnya ada di sini? Jika kau benar-benar sangat membencinya, maka yang seharusnya tidak datang. Seharusnya kau, bukan begitu? Yi Chen, apakah Anda berencana untuk bersembunyi di balik wanita seumur hidup Anda? Kizindu, saya awalnya berpikir bahwa setelah 2 insiden sebelumnya, Anda akan belajar dari pelajaran Anda. Saya tidak menyangka bahwa bahkan sekarang, Anda masih begitu merasa benar sendiri. Jika saya tahu ini, saya seharusnya tidak membiarkan Anda datang. Apa yang Anda katakan? Saya bilang, saya seharusnya tidak membiarkan Anda datang hari ini. Apakah Anda mengerti? Sudah jam berapa ini? Dan kau masih di sini menyombongkan diri. Kami datang ke sini hari ini The karena film was kami menerima translated undangan and pribadi Tuan narrated Qin. by Apa kau pikir M-Media. semua orang sepertimu hanya mengikuti orang lain dan menyelinap masuk di belakang mereka? Jika saya tidak memberikan izin saya, apakah Qin Xiangru berani memberi Anda undangan? Kau benar-benar menganggap dirimu penting? Bukan. Yi Chen, Anda tidak benar-benar berpikir Tuan Qin mendengarkan setiap kata Anda, bukan? Satu-satunya alasan dia menghormati Anda adalah karena Nona Shen mendukung Anda. Jika dia benar-benar menghadapi masalah besar benar dan salah, apakah Anda pikir dia akan menganggap Anda serius? Jadi, maksud Anda, alasan Qin Xiangru ingin Anda datang adalah karena dia membutuhkan Anda. Baiklah, kalau begitu, saya harus berterima kasih kepada Anda. Kalau bukan karena kamu, Hai Cheng, 4 keluarga besar bangkrut. Bagaimana mungkin keluarga Qi saya bisa bangkit kemudian dan menjadi salah satu keluarga besar terkemuka Hai Cheng? Tentu saja, Tuan Qin mengundang saya hari ini, bukan karena dia membutuhkan saya. Dia hanya membutuhkan keluarga Qi kami. Perkembangan ekonomi Hai Cheng di masa depan masih membutuhkan kontribusi dari keluarga Qi kami. Mengesankan, keluarga Qi Anda benar-benar memiliki kemampuan yang cukup. Apakah kami punya kemampuan atau tidak? Bukan untuk Anda hakimi. Semua orang bisa melihatnya. Setidaknya keluarga Qi saya telah berkembang sejauh ini, semata-mata berdasarkan kemampuan pribadi saya. Tidak seperti Anda yang hanya mengandalkan orang lain, namun masih berpikir Anda sangat kuat. Cukup, kita pernah menjadi suami istri. Jadi mari kita akhir di sini. Sepertinya, Shinru kita menyentuh titik sakit. Kau bahkan tidak bisa menemukan alasan untuk membela diri. Tapi lagi pula, bahkan berdiri di sini hari ini adalah karena Nona Shen. Bagaimana kau masih berani mencari alasan untuk membela diri? Membela, apa yang perlu saya bela? Alasan saya tidak berdebat dengan putri Anda adalah karena saya tidak ingin terlalu mempermalukannya. Bagaimanapun, kita pernah menjadi suami istri, dan ini bisa dianggap saya meninggalkan Anda secara martabat terakhir dan memberikan penutupan pada hubungan masa lalu kita. Yi Chen, bagaimana mungkin Anda bisa mengatakan hal seperti itu? Yi Chen, jika kau benar-benar tidak ingin kakakku malu, sebaiknya kau menghilang sekarang juga. Tepat sekali. Jika kau pergi, semua orang akan tenang, bukan? Lalu, apakah Anda percaya jika saya pergi hari ini, jamuan kepulangan hari ini tidak akan bisa dilanjutkan? Yi Chen, apakah Anda bahkan mendengarkan apa yang Anda katakan? Mengandalkan dukungan orang lain. Kau benar-benar menganggap dirimu penting. Kau tidak benar-benar berpikir. Kau adalah Kaisar Agung, bukan? Tepat sekali, saya adalah Kaisar Gerbang Naga. Yi Chen, apakah Anda bosan hidup? Jangan berpikir bahwa hanya karena Nona Shen mendukung Anda bisa bertindak sembrono, menyamar sebagai Kaisar Agung. Itu adalah pelanggaran berat. Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir. Si tidak berguna ini untuk membalas dendam pada keluarga Qi kita. Sekarang bahkan tidak takut mati. Jika kau ingin mati, baiklah. Mengapa kau harus menyeret keluarga Qi kita bersamamu? Jika ini membuat Kaisar Agung marah, apakah keluarga Qi kami juga akan menderita? Yi Chen, meskipun Anda dan saya sudah bercerai, jika Kaisar Agung meminta pertanggungjawaban kita, itu pasti akan memengaruhi keluarga Qi kita. Pergilah sekarang. Mungkin kita masih punya secercah harapan. Kalau tidak, saya. Kalau tidak apa? Apakah saya harus menghukum diri saya sendiri sampai mati? Yi Chen, berapa lama Anda akan terus seperti ini sebelum Anda berhenti? Tuan Ye, apakah Anda benar-benar? Nona Su, kau sebenarnya tidak percaya. Dia adalah Kaisar Agung kan? Ya, apakah aku terlalu memikirkannya? Nona Su, percayalah padaku. Saya adalah Kaisar Gerbang Naga. Cukup, Yi Chen. Meskipun keluarga Shen kita memiliki hubungan yang mendalam dengan Kaisar Agung, jika kau terus membuat masalah seperti ini, bahkan jika aku memohon atas namamu, kau tidak akan berakhir dengan baik. Bagaimana bisa begitu? Nona Shen tidak percaya padaku? Apa yang kau miliki untuk membuktikan bahwa kau adalah Kaisar Agung? Betapa lancangnya, berani-beraninya meniru Kaisar Agung. Xiao Xian, kau di sini juga. Nona Su, lama tidak bertemu. Jadi ini Tuan Muda Xiao dari keluarga Xiao ibu kota. Sekarang ini akan menarik. Aku dengar pada konferensi investasi terakhir, Yi Chen memukuli Tuan Ling dari keluarga Xiao dan mengirimnya ke rumah sakit. Tuan Muda Xiao ini pasti di sini untuk menyelesaikan masalah dengannya. Kalau begitu, mari kita tunggu dan saksikan saja pertunjukannya. Mari kita lihat apakah si tidak berguna ini masih berani sombong. Apakah keluarga Xiao kehabisan orang?
untuk mengirimmu ke sini? Nona Su, Anda bercanda. Sebagai cucu tertua keluarga Xiao, aku tentu saja yang paling memenuhi syarat untuk mewakili keluarga Xiao untuk menghadiri perjamuan kembalinya Kaisar Agung. Perjalananku ke Haicheng kali ini bukan hanya untuk menghadiri perjamuan kembali. Aku juga punya dua hal lain yang harus diurus. Masalah pertama, menyangkut Ando, Nona Su. Adapun masalah kedua, berkaitan dengan sosok tersebut. Tuan Ye yang ada di samping saya ini, ada perhitungan yang perlu kuselesaikan dengan Tuan Ye ini dengan benar. Bereskan masalah denganku. Saya khawatir Anda belum cukup memenuhi syarat. Yi Shen, dia dari ibu kota. Tuan muda Xiao dari keluarga Xiao. Beraninya kau bilang dia tidak memenuhi syarat. Percaya atau tidak, jika dia hanya menggerakkan jari, dia bisa dengan mudah menghancurkanmu sampai mati. Sungguh Tuan muda Xiao. Dia mungkin anak haram keluarga Xiao, bukan? Kau, Anda ingin menghancurkan saya sampai mati. Anda tidak layak. siapa yang kau bilang anak haram? Kau mencari mati. Kenapa Anda tidak berani mengakuinya? Yi Chan, saya menyarankan Anda untuk segera meminta maaf kepada Tuan Muda Zhao. Anda menyamar sebagai Kaisar Agung. Mungkin Nona Shen bisa menjadi perantara untuk Anda dan membantu Anda menyelamatkan hidup Anda. Menyinggung Tuan Muda Zhao, apakah Anda tidak ingin hidup lagi? Apa yang Anda katakan? Anda ingin saya meminta maaf padanya? Saya menyelamatkan Anda. Tidak bisakah Anda tahu? Saya pikir Anda takut bahwa saya menyinggung keluarga Xiao dari ibu kota ini. Dan dengan demikian melibatkan Anda, bukan tanda tanya. Tidak masalah. Bagaimanapun, saya sudah menyinggung banyak orang. Dan saya sudah melibatkan Anda lebih dari sekali. Apa salahnya sekali lagi? Bukan. Nona Qi. Baiklah, karena Anda begitu ingin mati. Maka mulai sekarang, hidup atau mati Anda tidak ada hubungannya dengan saya. Anda adalah Tuan Muda Zhao. Saya adalah dari keluarga Qi Haichan, Qi Shinru. Nona Qi. Jadi itu berarti dia adalah mantan istrinya Kam. Tuan Muda Zhao, itu Jangan khawatir, Nona Qi baru saja membela saya, dan saya mencatatnya. Nanti, jika saya berurusan dengannya, saya jamin, keluarga Qi Anda tidak akan terlibat. Tuan Muda Xiao, maka Anda harus berurusan dengannya dengan benar. Dia benar-benar terlalu sombong. Semuanya, hari ini dia meniru Kaisar Agung, mengabaikan keluarga Xiao kami, dan bahkan beberapa hari yang lalu, dia mengirim pelayan Ling dari keluarga Xiao kami ke rumah sakit. Bagaimana menurutmu? Bukankah dia pantas mati? Terlalu sombong. Dia harus membayar harganya. ya, Ya, buat dia membayar harganya, buat dia membayar harganya. buat dia mati. Buat dia mati. Kau, apa kau punya kata-kata terakhir? Anda begitu berniat untuk menyingkirkan saya. Apakah tuan tua keluarga Anda tahu tentang ini? Untuk berurusan dengan badut sepertimu, tidak perlu meminta instruksi dari tuan tua kami. Sebaiknya aku memberitahumu. Tuan tua kami akan segera tiba di sini. Alasan aku tidak datang bersamanya adalah karena aku ingin menyingkirkanmu terlebih dahulu, agar aku tidak perlu melihatmu. Baiklah. Yi Chan, apa yang Anda lakukan? Ayo, biar saya lihat bagaimana Anda akan melenyapkan saya. Beraninya kau duduk di kursi ini? Yi Chan, kamu gila. Ini adalah kursi Kaisar Agung. Itu benar. Bukankah kursi ini sudah dipesan untuk saya? Yi Chan, lelucon ini tidak lucu. Nona Shen, masih ada kursi di sini. Mengapa Anda tidak datang dan duduk juga? Nona Su, Nona Shen, dia tidak berani duduk di sini. Mengapa Anda tidak datang? Bisakah aku? Tentu saja bisa. Nona Su, Nona Shen, dia tidak percaya padaku. Identitas Kaisar Gerbang Naga. Itu sebabnya dia tidak berani duduk. Tapi tidak masalah. Saya tahu Nona Su, Anda pasti percaya. Kebetulan, saya juga ingin bersama Anda, Nona Su, menyaksikan kejayaan Gerbang Naga bersama. Ayo. Suhad. Mungkinkah? Apakah dia benar-benar Kaisar Agung? Nona Shen, saya sudah memberi Anda satu kesempatan, tapi Anda tidak memanfaatkannya. Kalau begitu selanjutnya, jangan Anda menyesalinya. Tapi jika Anda mengakui perasaan Anda padaku, saya mungkin juga mempertimbangkannya. Kapan aku bilang aku ingin menyatakan perasaanku padamu? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau adalah Kaisar Agung? Kak, mungkinkah kita benar-benar salah menilainya? Suhad, apa kau yakin ingin tetap bersamanya dan mencari mati bersama? Hari ini, tidak peduli apakah dia Kaisar Agung atau bukan. Aku akan tetap bersamanya. Karena kau mencari mati, maka pertunangan antara kita berdua dengan ini dibatalkan. Ketika Kaisar Agung yang sebenarnya tiba, jika dia menyalahkan, jangan berani-beraninya kau berpikir aku akan memohonkanmu. Kau urus dirimu sendiri. Xiao Xian, kau baru saja bilang ingin menyelesaikan urusan denganku. Aku tiba-tiba teringat sesuatu. Aku juga punya urusan yang harus diselesaikan denganmu. Tidak, itu tidak benar. Seharusnya urusan Nona Su. Sudah waktunya juga untuk menyelesaikannya, bukan? Beberapa hari yang lalu, grup Su secara daring difitnah dan dicemarkan nama baiknya secara luas. Pada konferensi pers, ada juga orang-orang yang secara khusus dikirim untuk membuat masalah. Menurutku orang di balik ini yang menghasutnya.
Tidak lain adalah kau, Tuan Muda Shao. Apa? Itu kau? Kau berani memfitnahku. Paman Wan, lumpuhkan dia untukku. Tunggu, Shen Rui, apa maksudmu? aku lupa memberitahumu. Tuan Yi yang di panggung ini. Meskipun dia saat ini bersama wanita lain, duduk bersama, dia masih tunanganku, Shen Rui. Jika kau berani melumpuhkannya, maka kau menentang keluarga Shenku. Sudahkah kau memikirkannya baik-baik? Apa yang bisa dilakukan keluarga Shenmu? Hari ini, setelah patriark keluargaku dan aku telah langsung berhadapan dengan Kaisar Agung itu, keluarga Xiao kami akan segera menjadi keluarga aristokrat terkemuka di ibu kota. Pada saat itu, keluarga Shenmu hanya akan pantas diinjak-injak di bawah kakiku. Namun, Nona Shen, jika kau bersedia berdiri bersamaku sekarang, di kubu yang sama, setelah aku melumpuhkan si tidak berguna itu, aku tidak keberatan di depan Kaisar Agung, mengatakan hal baik tentang Eko. Dari apa yang kudengar, kau dan tetua keluargamu sangat akrab dengan Kaisar Agung. Tentu saja, tetua keluarga kami dan Kaisar Agung. Mereka berbagi persahabatan yang melampaui usia. Sungguh kebetulan, tetua keluarga kami juga memberitahuku hal yang sama. Kalau begitu katakan padaku, siapa di antara kedua orang tua ini yang berbohong? Mungkinkah keduanya adalah teman Kaisar Agung yang melampaui usia? Shen Rui, jangan coba-coba mengalihkan pembicaraan denganku di sini. Hari ini, apapun sikapmu, aku harus melenyapkan si tidak berguna itu. Anggap saja ini sumpah setiaku kepada Kaisar Agung. Paman Wan, bertindaklah. Tuan Qin telah tiba. Berani-beraninya menyentuh Kaisar Agung? Kau mencari mati. Salam, Kaisar Agung. Salam, Kaisar Agung. Salam, Kaisar Agung. Salam, Kaisar Agung. Bagaimana ini mungkin? Kakak ipar. Aku sombong dan meremehkanmu. Aku buta terhadap kebesaran. Aku pantas mati, aku pantas mati. Bagaimana? Apa kau percaya sekarang? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Dia mengandalkan apa? Mengandalkan apa, Han? Tidak percaya apa? Dia, seorang tidak berguna yang hanya mengemudi taksi. Menantu yang ditinggalkan keluarga Qi. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi Kaisar Agung yang tertinggi? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Tetua keluarga Xiao telah tiba. Kakak, kau akhirnya di sini. Kakak, dia menyamar sebagai Kaisar Agung dan bahkan menyewa banyak orang untuk membuat pertunjukan. Kakak, Kau anak durhaka. Apa kau buta? Orang yang bisa duduk di posisi itu, siapa lagi kalau bukan Kaisar Agung? Kakak, apakah dia benar-benar Kaisar Agung? Bagaimana mungkin keluarga Xiaoku melahirkan seseorang sekecil ini mungkin? Kau benar-benar akan membuatku merah sampai mati. Xiao Bushi dari keluarga Xiao ibu kota. Salam, Kaisar Agung. Dasar orang tua. Sedikit lagi. Kau tidak akan pernah melihat lagi cucumu. Pelanggaran terhadap Kaisar Agung ini tidak bisa dimaafkan. Dia pantas mati. Dulu, keluarga Xiaomu dalam bahaya. Akulah yang bertindak untuk menyelamatkan Empok. Aku tidak menyangka, setelah bertahun-tahun, kau masih berencana membiarkan si tidak berguna ini mewarisi keluarga Xiaomu. Apa kau ingin keluarga Xiaomu dihancurkan oleh si tidak berguna ini? Kaisar Agung. Itu adalah kebingungan sesaat orang tua ini. Hari ini, di depan Kaisar Agung, aku secara resmi menyatakan pencabutan hak waris Xiao Xian atas keluarga Xiao. Dan mengusirnya dari keluarga Xiao, mengusirnya dari ibu kota, tidak akan pernah kembali selamanya. Kakak, kau tidak bisa melakukan ini. Kakak. The film was translated Yi-chan. and narrated by M Media. Lepaskan. Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Tapi kapan kau pernah percaya padaku? Sekarang kau menyesalinya. Sudah terlambat. Kenapa? Kenapa kau begitu kejam padaku? Dibandingkan denganmu. Siapa di antara kita yang lebih kejam? Aku salah. Apakah belum cukup aku salah? Aku salah. Nona Su.
kita masih memiliki pertunangan. Apa kau ingat? Nona Shen, aku ingat kau bilang kau menyukai Tuan Kaisar. Dan bukan aku Ye Chen. Aku sudah berubah pikiran. Sekarang aku juga menyukai Yi Chen. Jadi sekarang kau mengaku begitu. Itu benar. Aku bilang aku akan menyatakan perasaan pada Kaisar Agung. Aku melakukannya. Baiklah. Aku mendengarmu. Kalau begitu ayo pergi.